Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnul Hatimah dengan NIM 452210084 dari kelas 2D D4 Administrasi Bisnis. Dalam kesempatan kali ini saya akan membawakan materi yaitu bank garansi dari mata kuliah Manajemen Perbankan. Pertama-tama, dalam video kali ini ada beberapa topik yang akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu pengertian bank garansi, dan yang kedua contoh penggunaan bank garansi, dan yang ketiga hal-hal yang perlu diperhatikan sebagai pelaku bisnis dalam menggunakan bank garansi itu sendiri, dan yang keempat ada hal-hal yang diperhatikan juga sebagai penerima layanan bank garansi, dan yang ke 5 ada jenis bank garansi dari segi bentuknya, dan yang keenam ada jenis bank garansi dari segi kegunaannya, dan yang selanjutnya yaitu fungsi bank garansi itu sendiri, dan yang selanjutnya ada lagi manfaat bank garansi, dan terakhir yaitu keuntungan dan kekurangan dari bank garansi itu sendiri juga. Pada slide ini apa sih itu bank garansi? Nah, bank garansi adalah jaminan pembayaran dari bank untuk penerima jaminan apabila pihak yang dijamin tidak dapat memenuhi kewajiban atau cedera janji. Dengan demikian, pengertian bank garansi adalah layanan perbankan di mana bank menjamin nasabahnya untuk memenuhi kewajiban kepada pihak lain sesuai dengan persetujuan yang telah disepakati. Dalam bank garansi ini, pihak bank akan membuat pengakuan tertulis berisikan bank mengikat diri kepada penerima jaminan dalam jangka waktu dan syarat tertentu. Begitu. Selanjutnya yaitu contoh penggunaan bank garansi. Sebagai gambaran pemberian bank garansi, yaitu Anda punya rencana untuk membangun sebuah hotel dan mengundang beberapa kontraktor atau supplier dari dalam maupun luar negeri untuk berpartisipasi dalam undangan tersebut. Anda sekaligus juga menginformasikan adanya proses tender sebagai cara pemilihan calon kontraktor atau supplier yang memenuhi syarat untuk merealisasikan impian Anda. Dalam proses tender tersebut, Anda akan meminta kepada peserta untuk menyerahkan bid bond sebagai tanda jadi sekaligus bentuk pernyataan bahwa pihak kontraktor dan supplier tidak akan membatalkan perjanjian secara tiba-tiba setelah ditunjuk sebagai pemenang tender. Biasanya Anda sebagai pemilik tender atau proyek akan memberikan uang muka kepada pemenang tender untuk bisa mulai melaksanakan proyek tersebut. Selanjutnya, untuk mencegah hadirnya risiko akan kehilangan uang karena pemenang tender tidak menepati janji, Anda membutuhkan advance payment bond sebagai bukti kerjasama. Setelah itu, Anda membutuhkan performance bond supaya Anda yakin bahwa proyek yang dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan baik dalam hal kualitas, waktu, dan spesifikasi yang sudah sesuai ketetapan dari perjanjian. Setelah proyek selesai, Anda memerlukan retention and maintenance bond sebelum serah terima dilakukan supaya Anda yakin bahwa pelaksanaan proyek akan melakukan kewajiban layanan purna jual berupa perbaikan-perbaikan dan pemeliharaan dalam jangka waktu tertentu. Dalam mendapatkan jaminan atau bond yang dibutuhkan dalam proses tersebut, nasabah perlu terlebih dahulu menginformasikan kebutuhan serta informasi aktivitas kepada pihak bank dalam memberikan bank garansi. Begitu. Nah, selanjutnya yaitu hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan sebagai pebisnis untuk menggunakan layanan bank garansi. Yang pertama yaitu perhatikan biaya yang harus dibayar dalam rangka penerbitan. Yang kedua, laksanakan kewajiban sesuai dengan yang diperjanjikan dengan pihak penerima agunan sehingga tidak terjadi klaim atas jaminan yang diterbitkan. Dan yang ketiga yaitu proses penerbitan jaminan sama halnya dengan proses pemberian kredit sehingga Anda perlu menjelaskan usaha Anda secara terbuka kepada bank. Selanjutnya, hal-hal yang perlu diperhatikan sebagai penerima layanan bank garansi.
Yang pertama yaitu pastikan keaslian dan keabsahan jaminan dengan cara menghubungi bank penerbit. Yang kedua, periksa dan pahami syarat-syarat klaim untuk memudahkan Anda melakukan klaim apabila diperlukan. Dan yang ketiga yaitu periksa masa berlaku bank garansi sesuai dengan jangka waktu proyek Anda. Nah, pada bagian ini saya akan menyebutkan jenis bank garansi berdasarkan bentuknya. Yang pertama yaitu penerimaan atau penerbitan jaminan dalam bentuk bank garansi baik dalam rangka pemberian kredit, risk sharing, and standby loan maupun dalam rangka pelaksanaan proyek. Yang kedua, akseptasi atau endorsement, surat berharga yang yaitu pemberian jaminan atau garansi bentuk penandatanganan kedua atau seterusnya atas wesel dan promise accept. Nah, selanjutnya bagian ini yaitu saya akan menyebutkan bentuk jenis bank garansi dari segi kegunaannya. Yang pertama ada tender, yang dimana yaitu bank garansi yang diberikan oleh bank baik untuk para kontraktor maupun levelancer. Dan yang kedua perdagangan. Nah, perdagangannya itu bank garansi yang diberikan kepada pihak pabrikan untuk kepentingan agent atau levelancer produk-produk pabrik tersebut. Dan yang ketiga yaitu penangguhan bea masuk, yang dimana yaitu bank garansi yang diterbitkan untuk menjamin garansi yang diterbitkan untuk menjamin kepada dinas bea dan cukai untuk pembayaran bea masuk para impor. Dan yang keempat yaitu cukai rokok, yaitu bank garansi yang diberikan dalam jangka dan rangka menjamin atas pembayaran cukai rokok yang ditangguhkan sementara rokok tersebut sudah beredar atau dipasarkan. Dan yang kelima yaitu uang muka kerja. Yang dimaksud uang muka kerja di sini yaitu bank garansi yang diberikan untuk mengambil uang muka pelaksanaan proyek dalam kontrak tertentu seperti itu. Nah, pada bagian slide ini yaitu fungsi bank garansi. Apa sih itu fungsi bank garansi? Nah, mari kita simak. Fungsi bank garansi yaitu untuk memastikan bisnisnya dapat berjalan secara optimal dalam kasus ekspor-impor. Misalnya saja tentu sulit bagi importir khususnya yang baru memulai usahanya untuk membangun reputasi baik yang dapat meyakinkan eksportir untuk bekerja sama. Namun berbeda dengan usaha impor yang dilakukannya. Bank besar penerbit letter of credit jelas sudah memiliki reputasi yang baik dan kredibilitasnya mudah sekali untuk diperiksa bahkan oleh eksportir yang ada di luar negeri. Pelaku usaha dapat memanfaatkan reputasi bank serta letter of credit yang diterbitkannya tersebut sebagai jaminan. Hal yang sama tentu berlaku untuk beragam kegiatan usaha lainnya dalam proses bisnis. Pada umumnya bank garansi dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya mungkin sebagai jaminan atas reputasi yang mungkin masih belum dimiliki oleh pemilik usaha. Pastikan untuk selalu memanfaatkan fungsi bank garansi sebagai jaminan agar bisnis dapat lancar dijalankan. Adapun manfaat bank garansi. Nah, manfaat bank garansi ada banyak manfaat yang dimiliki oleh bank garansi ini. Terlebih lagi jika transaksi atau kerjasama bisnis yang terjadi merupakan pihak biasanya masih belum saling percaya sepenuhnya untuk menekankan kemungkinan kerugian yang terjadi dan menghilangkan kekhawatiran antara kedua belah pihak saat kerjasama tersebut sedang berlangsung bagi bank sendiri. Layanan bank garansi tentunya memudahkan aktivitas transaksi para nasabahnya saat bertransaksi ataupun menjalankan kerja sama bisnis. Di sisi lain, layanan ini tentunya bisa mendapatkan keuntungan bagi bank yang melalui biaya yang harus dibayar oleh nasabahnya serta jaminan yang diberikan. Lain halnya lagi untuk para pemegang jaminan. Bank garansi ini bermanfaat sebagai pemberi pemberi keyakinan kepada pihak penerima jaminan bahwa ia akan menuntaskan kewajiban dari kerjasama tersebut sehingga pihak penerima tersebut tidak mengalami kerugian seperti itu.
pemberlakuan bank garansi tentu sangat dibutuhkan untuk menumbuhkan kepercayaan para pelaku bisnis yang ingin menjamin transaksi atau kerjasama bisnis. Jika kamu baru pertama kali menjalin kerja sama dengan orang tersebut, meminta jaminan berupa bank garansi bisa menjadi salah satu langkah yang bijak sekali. Seperti itu. Dan selanjutnya saya akan menyebutkan beberapa keuntungan dari bank garansi untuk pihak yang mengajukan. Yang pertama yaitu ada perusahaan kecil bisa mendapatkan pinjaman ataupun menjalankan bisnis yang tidak mungkin dapat diwujudkan tanpa adanya pinjaman, karena kemungkinan risiko dari kontrak yang ada pada pihak kedua. Jaminan bank bisa turut merangsang perkembangan suatu bisnis dan meningkatkan kegiatan kewirausahaan. Dan yang kedua, pihak bank menetapkan sejumlah dana yang lebih rendah untuk jaminan bank, umumnya hanya 1% dari total nilai transaksi untuk asuransi yang akan diberikan. Selanjutnya, keuntungan dari bank garansi untuk pihak yang menerima. Nah, apa saja itu? Yang pertama, ada jaminan bank akan memberikan kredit tambahan, baik itu untuk pihak yang mengajukan maupun pihak yang menerima, gitu. Yang kedua yaitu terdapat reduksi resiko karena asuransi banklah yang akan mengambil alih tanggung jawab mereka secara otomatis. Dan yang ketiga, jaminan bank akan merangsang para pebisnis untuk bisa melakukan ekspansi pada bisnis mereka karena risiko yang relatif rendah. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan rasa kepercayaan diri pada transaksi yang dilakukan secara menyeluruh. Begitu. Nah, pada bagian di sisi dari keuntungan dari bank garansi sendiri juga terdapat kelemahan, guys. Nah, itulah tadi materi dari bank garansi yang saya bawa. Adapun kesimpulannya, dalam bank garansi berkedudukan sebagai penjamin dari pihak nasabah. Kedudukannya sebagai penjamin berbeda dengan kedudukan penjamin pada umumnya. Di sini dapat ditarik kesimpulan, kedudukan bank dalam bank garansi adalah sebagai penjamin dan bersedia memenuhi kewajiban dari nasabah apabila terjadi one prestasi. Begitu, guys. Nah, guys, itulah tadi materi bank garansi yang saya bawakan. Saya atas nama Husna Hatimah dengan NIM 45221084 meminta maaf apabila terdapat kesalahan kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye guys, thanks for watching.